royalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Warna hijau lebat yang terpancar dari hutan pegunungan yang luas terlihat tepat seperti lautan hijau yang tak terlihat batasnya. Seorang pemuda berjubah hitam sedang berdiri di atas sebuah batu raksasa di puncak sebuah gunung. Raut wajahnya serius saat tangan kanannya membentuk sebuah segel aneh dan ia seketika berteriak kencang. Segel gunung terbuka. Sebuah sinar kuat seketika menggelora dari telapak tangan pemuda itu saat teriakan tadi terdengar. Setelah kemunculan cahaya itu, telapak tangannya tiba-tiba didorong maju. Akan tetapi cahaya intens di telapak tangannya itu seperti sebuah bunga teratai dalam sekejap menghilang. Telapak tangan yang diayunkan itu hanya membawa angin tipis dan hanya meledakkan sebuah lubang kecil ke dalam tanah. Xiao Yan secara tak berdaya menggelengkan kepalanya saat ia mengamati lubang di tanah itu. Ia duduk di atas batu raksasa saat ia berulang kali menghembuskan nafas yang kasar. Energi yang dibutuhkan untuk mendorong segel gunung terbuka ini sungguh terlalu kuat, membuatnya tidak bisa berulang kali menggunakannya. Segel gunung terbuka ini ternyata sangat sulit untuk diterapkan. Bahkan, ini hanya segel pertama. Aku sungguh tidak tahu akan seberapa mengerikan 4 segel sisanya. Xiao Yan dengan lemas bersandar pada sebuah batu dingin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum kecut. Sudah hampir 5 hari sejak ia membuka 3 jalur Qi itu. Selama 5 hari ini, Xiao Yan tidak banyak maju dalam pelatihan tapak gunung terbukanya. Tingkat kesulitan menerapkan jurus ini jauh melampaui imajinasinya. Agar dapat melepaskan kekuatan normal dari segel gunung terbuka, seseorang harus menyelesaikan peredaran Do Qi di dalam tubuhnya dan juga membentuk formasi segel tangan pada waktu yang bersamaan. Jika tidak, sesuatu yang terjadi beberapa saat lalu akan kembali terjadi. Energi itu dengan cepat akan menghilang setelah baru saja muncul, karena kondisi yang tidak benar. Koordinasi semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk diasah. Akan agak mustahil jika seseorang ingin dengan cepat berhasil dalam kurun waktu singkat. Tentu saja, kemajuan lambat ini mungkin juga dikarenakan ini adalah pertama kalinya ia menerapkan teknik Do segel tangan seperti itu. Xiao Yan juga jelas sadar akan semua ini. Setidaknya, ia jauh lebih baik daripada ketika ia menggunakannya pertama kali setelah 5 hari berlatih. Akan tetapi, ia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Kecepatan selambat itu adalah sesuatu yang sulit ia terima. Ini memang pantas menjadi sebuah teknik Do kelas tinggi. Sepertinya aku hanya bisa perlahan. Xiao Yan menghela nafas dan menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya. Ia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Mode pelatihannya mulai memulihkan Do Qi-nya yang habis. Saat ini, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak kelas Do Wang. Penyerapan energi alaminya tentu saja jauh jika dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Bahkan, karena ia memurnikan api hati gugur, mantra api pun telah berevolusi ke tingkat rendah kelas D. Tentu saja, ini adalah dugaan Xiao Yan dari kecepatan pemurnian energi alami oleh mantra api. Ia sebenarnya tidak bisa memastikan bahwa itu telah benar-benar mendobrak ke kelas D. Akan tetapi, satu hal yang ia merasa yakin adalah mantra api yang sekarang tidaklah hanya sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Terlepas dari seberapa banyak energi alami yang dituang ke dalam tubuhnya, mantra api bisa dengan teratur memurnikan semuanya. Akhirnya, seluruh energi alam itu berubah menjadi Do Qi murni yang melebur ke dalam tubuhnya. Kekuatan Do Qi yang saat ini berada di dalam tubuh Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan Do Qi orang lain di kelas Do Wang. Selain penyerapan berulang energi alami, api hati yang secara permanen mengamuk juga ada di dalam tubuhnya. Hal itu berulang kali memurnikan Do Qi, membuatnya memiliki kelincahan dan kekuatan ledakan yang lebih besar. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan bahkan bisa bertanding dengan Do Huang elit hanya dengan bergantung pada mantra api dan api hati. Tentu saja, jika ia bertemu seorang Do Huang yang sedikit lebih kuat, ia perlu menggunakan teknik Do untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Untuk para Do Huang elit puncak seperti itu, ia harus mengerahkan segalanya.
Jika itu adalah orang yang bahkan lebih kuat lagi, seperti Han Feng yang sudah setengah jalan menuju ke Douzong, ia perlu berjuang keras untuk mendapatkan kemungkinan menang yang besar. Akan tetapi, Xiao Yan tidak puas dengan hasil pertarungan seperti ini. Ini dikarenakan, ia tahu bahwa ia harus mengalahkan orang yang benar-benar mengendalikan sekte mistik laut ketika ia kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini, Yun San. 2 tahun lalu, Yun San telah menginjak ke dalam kelas Douzong yang luar biasa kuat. Sekarang, setelah 2 tahun terlewati, tentu saja kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Xiao Yan jelas memahami hal ini di hatinya, bahwa meskipun ia menggunakan api teratai Buddha marah skala besar ketika bertarung dengan seorang lawan sekuat itu, kemungkinan kesempatan menangnya tidak akan begitu tinggi. Oleh karena itu, dirinya yang sekarang perlu kekuatan bertarung yang besar, yang memungkinkannya bertanding dengan seorang Douzong elit sejati. Segel gunung terbuka adalah harapannya satu-satunya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi Xiao Yan harus benar-benar menguasai segel gunung terbuka dari teknik segel dewa sebelum ia kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Jika tidak, resikonya akan terlalu besar. Kala itu ia dipaksa pergi layaknya seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Saat ia ditendang keluar dari Kekaisaran Jia Ma, ini boleh saja terjadi sekali, tetapi tak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya. Xiao Yan mendadak membuka matanya saat pemikiran ini melintas di hatinya. Hawa dingin bergegas muncul di bola mata hitam gelapnya. Yun San, tunggu saja kau, Xiao Yan, aku akan kembali dan aku pasti akan kembali untuk membalaskan dendam darah ini. Kebencian mengalir di hati Xiao Yan saat ia mendadak berdiri. Segel tangan di tangannya dengan cepat terbentuk, dan Douqi di dalam tubuhnya dengan cepat beredar pada saat ini. Segel gunung terbuka. Aku percaya aku pasti bisa menguasaimu. Wajah tegang pemuda itu menatap matahari panas di puncak gunung saat tangannya menari tanpa kelelahan. Segel-segel tangan aneh dibalikkan di bawah sinar matahari, meninggalkan bayangan yang tak henti-hentinya muncul. Koordinasi Douqi kuat dan segel tangannya berangsur-angsur menjadi lebih baik saat tangannya membentuk banyak sekali segel. Daerah pelosok hitam. Kota Feng. Sebagai kota di daerah pelosok hitam yang terdekat dengan Akademi Bagian Dalam, tak ada faksi lain yang berani memasuki kota itu setelah Han Feng mati. Karena itu, hal itu memberikan kesempatan bagi Xiao Li untuk menguasainya. Setelah menggunakan cara berdarah-darah untuk menyingkirkan beberapa faksi yang menantangnya di dalam kota, ia benar-benar mengendalikan kota ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Li telah menduduki kota Feng. Gerbang Xiao yang didirikan Xiao Li juga mendapatkan ketenaran di dalam daerah pelosok hitam. Akan tetapi, faksi-faksi lain kebanyakan hanya memandang mereka dengan mata dingin tanpa ingin terlibat. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk melawan faksi yang sangat berani ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Menurut dugaan mereka, Akademi Jianan yang sekarang pasti tidak akan membiarkan faksi-faksi lain dari daerah pelosok hitam untuk mengendalikan kota yang berada paling dekat dengan Akademi Bagian Dalam ini. Akan tetapi, yang membuat mereka terkejut adalah masih belum ada tindakan dari Akademi Bagian Dalam setelah hampir 2 bulan. Ini membuat beberapa faksi besar dari daerah pelosok hitam yang menginginkan kota Feng menjadi memberontak. Setelah 2 tahun dikembangkan oleh Han Feng, kota Feng adalah sebuah kota besar di mana merupakan salah satu yang terbaik di dalam daerah pelosok hitam. Beberapa pelelangan besar diadakan di tempat ini selama 2 tahun ini. Meskipun popularitas kota Feng telah terjatuh karena kematian Han Feng dan pembubaran aliansi hitam, kota itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, dari ukuran dan jumlah populasinya. Benda menarik semacam ini tentu saja memiliki daya pikat besar kepada para faksi dari daerah pelosok hitam. Di masa lalu tidak ada yang berani melangkah memasuki kota ini, karena mereka takut bahwa Akademi Bagian Dalam akan ikut campur. Namun kini, setelah mereka sadar bahwa gerbang Xiao ini tetap tak tersentuh, mereka mengerti bahwa sepertinya Akademi Bagian Dalam telah mengurangi kewaspadaannya dan tidak ingin begitu memperhatikan daerah pelosok hitam. Hal ini membuat beberapa faksi menyiapkan diri mereka untuk membuat onar. Menurut mereka, bagaimana sebuah kota dengan keuntungan sebesar itu diduduki oleh sebuah faksi kecil yang tak terkenal? Oleh karena itu, akhirnya ada sebuah faksi berukuran menengah yang tidak bisa menahan diri untuk bertindak setelah gerbang Xiao menduduki kota Feng selama 20 hari. Faksi ini memiliki sekitar 100 orang. Yang paling kuat di antara mereka adalah seorang Dou Huang bintang 4. Akan tetapi setelah faksi itu membawa banyak orang dan berjalan menyombong ke dalam kota Feng, tidak ada kabar lagi mengenai faksi ini.
Beberapa mata-matanya hanya memahami situasinya setelah bertanya beberapa kali. Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh gerbang Xiao dan kemudian faksi mereka telah menyerah. Seketika, terdapat kegemparan di dalam daerah pelosok hitam ketika kabar ini menyebar. Menurut peraturan daerah pelosok hitam, selama sebuah faksi memiliki seorang doang, faksi itu dianggap sebagai faksi tingkat 2. Jika faksi itu memiliki seorang dohuang, faksi itu akan dianggap sebagai faksi kelas 1 sejati. Yang lebih kuat lagi, mereka akan memiliki posisi luar biasa, tepat seperti aliansi hitam yang tidak berani disinggung siapapun. Tentu saja, ini terkecuali sesuatu yang juga besar seperti Akademi Jianan. Dengan mampu membunuh lebih dari setengah faksi tingkat 2 dan juga membuat setengah lainnya menyerah, itu berarti kekuatan gerbang Xiao ini kemungkinan mampu untuk hampir masuk ke kategori faksi tingkat pertama. Kekuatan sejenis ini cukup untuk membuat beberapa faksi memandang gerbang Xiao dengan segan. Tentu saja, dengan daya tarik seperti sebuah telur besar, sudah sewajarnya tak ada orang yang dapat menikmati kedamaian yang kekal. Karena itu kedamaian yang ada hanya berlangsung selama setengah bulan. Xiao Li mendapat kabar bahwa 3 faksi tingkat pertama di dalam daerah pelosok hitam bekerja sama untuk menyerang kota Feng dan mengambil hak kelola dari gerbang Xiao. 3 faksi tingkat pertama bekerja sama. Barisan ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan aliansi hitam kala itu, tetapi hal tersebut tidak bisa diremehkan. Dihadapkan dengan serangan kuat yang memiliki setidaknya 3 dohuang elit, tentu saja mustahil bagi kekuatan Xiao Li sendiri untuk menahannya. Karena itu, seekor merpati pengirim surat diam-diam terbang keluar dari kota Feng ketika pasukan berjumlah raksasa dari 3 faksi tadi mulai bergerak menuju kota Feng. Akhirnya merpati itu menuju kedalaman pegunungan di dalam akademi bagian dalam. Burung itu dengan cepat terbang ke sana.